harus kalian lakuin sebelum kalian itu memulai match kalian. Tapi kayaknya masih banyak yang belum ngerti cara setting atau mungkin fungsi dari masing-masing settingan. Ayo, kalian udah ngerti belum? Yuk, hari ini gue bakalan jelasin ke kalian fungsi dari masing-masing settingan yang ada di pengaturan kontrol kalian supaya mainnya itu jadi makin enak. Let's go. Win di halaman awal game di sebelah sini, atau waktu posisi kalian udah masuk ke knock down, kalian juga bisa temuin settingannya di samping map di sebelah sini. Nama tabnya ya tentu aja kontrol. Ya, di sini gue bakalan jelasin fungsi dari masing-masing pengaturannya biar kalian itu bisa nyesuaiin sama playstyle kalian. Kita mulai dari mode penargetannya dulu. Di mode penargetan ini kita bakalan punya 3 jenis penargetan yang ngebedain tombol basic attack kalian ini guys. Ya, tombol di pojok kanan bawah ini. Apa semua settingan ini bisa dipakai? Ya, tentunya bisa. Tapi mereka itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Yang pertama, mode penargetan standar. Di mode penargetan standar ini kalian bakalan dapetin satu tombol basic attack yang waktu kalian tekan tentunya hero kalian itu bakalan nyerang pakai basic attack. Mode penargetan ini tuh mode penargetan dengan sistem penggunaan paling simple di antara semua mode penargetan. Kelebihannya kalian gak usah pusing, pokoknya ya main pencar aja satu tombol gitu guys. Kelemahannya di metode penargetan standar ini kalian itu nggak bisa nentuin secara spesifik lawan yang mau kalian serang. Pokoknya ya selagi lawan ada di area radius kalian, hero kalian itu ya bakalan nyerang aja. Dan prioritas utama yang diserang itu hero lawan. Kalau ada hero sama minion secara bersamaan di dalam radius serangan kalian, yang bakalan diserang itu pastinya hero. Jadi mode serangan ini tuh agak susah dipakai, terutama buat kalian yang tipe serangannya itu jarak jauh dan yang lagi mau fokus untuk laning alias ngebunuhin minion di lane, sedangkan kalian itu lagi hadapin hero jarak dekat. Jadi kalau misalkan musuh itu deket-deket, otomatis serangan kalian langsung ke hero lawan, yang kadang-kadang itu juga sebenarnya nggak harus kalian serang. Jadi nggak bisa fokus ke minion. Repot banget deh, serius. Nah, menariknya metode penargetan ini tuh, dia tuh bakalan munculin satu tombol tambahan yang gambarnya kayak turret gini kalau kalian itu ada di dekat turret lawan. Dan tombol ini tuh fungsinya spesifik biar hero kalian itu nyerang turret lawan. Kalau kalian ngejauh, tombolnya bakalan hilang lagi. Biasanya metode penargetan standar ini tuh settingan pabrikan Muntun. Tapi metode penargetan ini tuh paling-paling gak gua rekomendasiin. Yang kedua, metode penargetan advance. Buat pembukaan, gue bakalan kasih tahu kalian dulu, ini tuh metode penargetan yang dipakai sebagian besar player Mobile Legends ya. Beda dari metode penargetan standar tadi, yang cuman ada satu tombol basic attack aja. Di metode penargetan advance ini tuh, tombol basic attack kalian bakalan tetap ada, tapi di pojok kanan atas sama di pojok kiri bawah dari tombol basic attack kalian itu bakalan dapetin 2 tombol tambahan. Yang ini gambar turret kayak di metode sebelumnya, dan yang ini tuh gambar minion sebenarnya. Dan di mode penargetan ini, ketiga tombol ini tuh punya fungsi yang beda-beda. Jadi kalau di metode standar tadi, setiap kalian mencet serang di kondisi ada minion sama hero lawan, kalian itu otomatis nyerang hero kan? Nah, di metode kedua ini, pas kondisinya ada hero lawan dan minion, kalau kalian nekan tombol kapak yang gede ini, hero kalian otomatis nyerang si hero. Dan kalau kalian mau nyerang minion, kalian bisa mencet tombol yang di pojok kiri bawah. Terus tombol yang kanan atas itu tentunya sama kayak di metode sebelumnya, hero kalian itu bakalan nyerang turret lawan. Jadi tombol ini tuh kalau lagi jauh dari turret beneran gak ada fungsinya. Kelebihan metode penargetan ini tuh, kalian tuh jadi bisa nyerang secara lebih spesifik antara mau nyerang hero lawan atau nyerang minion atau turret. Cuman kelemahannya, kalian itu nggak bisa milih secara spesifik mau nyerang minion yang mana atau hero yang mana. Jadi dia itu bakalan ditentuin secara otomatis sama sistem yang nanti kita bahas lagi. Metode penargetan yang terakhir, metode penargetan tambahan. Nah, metode penargetan yang ini tuh tentunya beda lagi ya. Agak lebih ribet, tapi anehnya buat gue pribadi, gue lebih suka pakai metode yang ini. Karena ya kebiasaan dari awal tuh gue pakai yang ini guys. Disuruh pakai metode yang tengah, malah gue nggak bisa. Di metode penargetan ini, kalian tuh tetap punya 3 tombol. Ada tombol basic attack yang biasa di tengah, terus ada tombol monster minion di kiri bawah, sama tombol dengan gambar kayak helm ini yang ngelambangin kepala hero di kanan atas. Tapi kalau kalian perhatiin secara saksama, tombol minion di metode advance sama di metode tambahan ini tuh ada sedikit perbedaan, karena di metode tambahan ini ada tanda panahnya ke kiri sama ke kanan. Sedangkan di metode advance itu nggak ada tanda panah kiri kanannya. Dan buat tombol hero-nya juga ada tanda panahnya guys. Nah, dengan perbedaan tanda panah ini aja, fungsi dari masing-masing tombol itu jadi beda secara signifikan. Kalau di mode standar dan mode advance tadi, misalkan kalian ada di kondisi di mana ada minion di lane plus ada hero lawan, dan hero lawan itu keluar dari jangkauan serangan kalian, arah serangan kalian itu bakalan otomatis pindah ke unit terdekat yang kejangkau sama serangan kalian. By the way, ini tuh settingan standar Muntun ya. Nanti bakalan ada settingan yang lebih lengkap lagi, tapi bertahap. Kita bahas dari settingan dasarnya dulu guys, oke?
Nah, balik lagi, untuk dua metode pertama tadi, kalau ada unit hero yang di luar area serangan kalian itu otomatis pindah ke unit terdekat dalam radius serangan kalian. Sedangkan untuk mode serangan tambahan ini, dia tuh kayak lebih kekeh gitu. Basic attack kalian nggak akan otomatis pindah. Yang ada tuh hero kalian bakalan berusaha buat ngejangkau si unit hero yang kalian targetin, kecuali jarak si target udah bener-bener terlalu jauh atau masuk ke dalam rumput. Efeknya, kadang-kadang mungkin kalian suka lihat hero kalian tuh geter-geter gini nih. Karena beda sama metode advance yang tombol ini buat mukul minion, ini buat mukul hero, dan ini buat mukul turret. Di metode tambahan ini tuh tombol mukulnya cuma nekan tombol kapak yang besar ini aja. Terus dua tombol yang di samping tuh buat apa bang? Untuk mindahin target inceran kalian. Yang di bawah ini tuh untuk mindahin target minion atau monster yang mau kalian incer antara unit satu ke unit yang lainnya. Kalian bisa lihat dengan tanda kurung yang pindah-pindah ini. Terus yang atas itu untuk mindahin target serangan kalian dari satu hero ke hero yang lain. Jadi tombol mukulnya tuh cuman yang di tengah ini aja. So, kalau kalian mencet tombol-tombol kecil ini terus-terusan, ya udah kalian itu cuman bakalan pindah-pindahin target aja dan nggak akan nyerang sama sekali. Kelebihan metode penargetan yang ini tuh, kalian jadi bisa milih target hero yang mau kalian serang secara lebih spesifik lagi. Dan lebih tepatnya itu buat minion ya. Karena buat yang hero tuh sebenarnya juga bisa, tapi nanti ada metode penargetan yang lebih pro lagi guys, sabar. Kekurangan metode penargetan ini dibandingin dua metode sebelumnya, tentunya pertama dia agak lebih ribet, karena kalau di metode advance tadi kalian tinggal mencet tombol kecil berulang untuk mukul minion, terus kapak berulang untuk nyerang hero lawan kan. Sedangkan di metode tambahan ini tuh kalian harus mencet tombol kecil di bawah buat arahin ke minion, terus mencet tombol kapak baru nyerang minion, dan nekan tombol muka hero, terus nekan kapak baru nyerang hero. Jadi lebih ngerepotin lah intinya. Dan ditambah lagi di metode penargetan tambahan ini kita kehilangan tombol untuk nyerang turret. Jadi cara nyerang turretnya gimana? Kalau kondisinya nggak ada unit apapun, jelas tombol kapak aja langsung nyerang turret. Dan kalau ada hero sama turret, kalian itu tinggal mencet tombol ngarahin ke minion yang di bawah buat langsung nyerang ke turret. Tapi yang ngerepotin itu kalau di dalam area serangan kalian ada banyak minion dan ada turret. Untuk nyerang turret langsung tanpa nyerang minion itu, kalian itu harus mindahin arah serangan kalian dari minion yang satu ke minion yang lain sampai kalian ketemu target kalian itu ngarah ke turret baru bisa nyerang turret. Jadi kalau di dalam radius turret itu masih ada minion lawan, kalian itu bakalan repot banget untuk langsung straight push. Terutama pas udah masuk base lawan, gue sering ngerasain kerepotan di sini guys. Makanya metode ini agak jarang dipakai. Dan saran gue sih enakan jangan nyoba metode ini ya. Soalnya karena gue awal-awal nggak tahu dan kebiasaan pakai metode ini, gue tuh jadi nggak biasa guys pakai metode advance. Padahal secara teori lebih simpel kan, cuman ya kurang nyaman aja gitu. So walaupun semua balik lagi sama kebiasaan, tapi kalau kalian masih mau coba biasain diri, kayaknya metode advance lebih gue rekomendasiin guys. Nah, masih berhubungan sama metode penargetan tadi, kita turun sedikit ke bagian prioritas penargetan. Settingan prioritas penargetan di sini tuh masih ada hubungannya sama metode penargetan tadi. Masih ingat kan, metode penargetan standar sama advance tadi kan, selagi kalian pencet basic attack, hero kalian bakalan nyerang unit yang ada di dalam radius serangan kalian kan. Nah, untuk nentuin unit mana yang bakalan diserang sama hero kalian, ngaturnya tuh di bagian sini guys. Jadi hero kalian bakalan memfilter sendiri target mana yang harus diserang duluan berdasarkan pengaturan yang kalian pilih di sini. Di sini ada 3 tipe prioritas penargetan. Ada presentasi HP terendah, sama target terdekat. Kalau kalian set presentasi HP terendah, berarti hero kalian itu bakalan memfilter lawan berdasarkan berapa banyak bar hijau yang ada di atas kepala lawan kalian. Ini artinya 100%, ini artinya 75%, ini artinya 50%, dan ini 25%. Gue kasih angka bagus di sini biar lebih gampang paham aja ya, tapi intinya begitulah. Pokoknya dari 100% makin sedikit ya berarti persentasenya makin kecil, simple. Jadi dengan pengaturan persentase HP terendah, misalkan di sekitar kalian itu ada 2 unit hero. Contohnya yang satu high loss dengan total HP keseluruhan itu ada di 5000 HP, sama ada Layla yang total HP-nya cuma 1000. Tapi saat itu kondisinya HP Layla masih penuh di 1000 HP, sedangkan HP-nya high loss itu barnya tinggal setengah dengan jumlah HP 2500. Dengan settingan ini, hero kalian itu bakalan lebih prioritasin untuk nyerang high loss karena HP Layla 100%, sedangkan HP high loss itu tinggal setengah aja alias 50%. Sedangkan untuk settingan HP terendah, artinya hero kalian itu bakalan lebih prioritasin untuk nyerang hero yang jumlah HP-nya lebih sedikit. Artinya kalau kita balik lagi ke contoh tadi, Layla dengan HP 1000 sama Helos yang HP-nya setengah tapi jumlahnya 2500, hero kalian itu bakalan nyerang Layla, sesimpel itu. Bahkan kalau Helos itu HP-nya tinggal sedikit tapi jumlahnya masih di atas 1000, hero kalian bakalan tetap nyerang Layla yang HP-nya lebih kecil. Kalau buat target terdekat, ya jelas lah ya, dilihat dari jarak lawan aja. Biasanya settingan yang ini tuh dipakai untuk hero-hero jarak dekat. Nah, tapi settingan sampai di sini aja, mungkin buat kalian yang masih di tier-tier bawah atau pakai hero-hero yang nggak terlalu butuh mekanik tinggi, mungkin udah cukup.
Asalkan ada target, ya udah kalian serang aja kan. Cuman kalau kalian itu udah masuk ke tier yang lebih tinggi atau kalian itu make hero yang butuh ngincar hero-hero tertentu, misalnya kalian main assassin terus mau nyuduk lawan dan di situ ada marksman sama mage yang keduanya HP-nya tipis, terus kalian tuh spesifik harus nyerang mage duluan karena mage itu lebih ngeselin dan punya skill sisi. Berarti kalian butuh settingan lanjutan yang lebih spesifik lagi. Kita geser ke mode kontrol selanjutnya, mode lock hero. Mode lock hero ini waktu kalian nyalain, di sisi paling jauh dari jempol kanan kalian itu bakalan muncul muka dari hero-hero lawan waktu si target itu ada di dekat kalian. Gunanya muka-muka ini tuh untuk kalian tentuin target yang mau kalian serang itu yang mana secara spesifik dan lebih cepat. Jadi beda sama metode penargetan tambahan yang tadi cara milihnya itu di tab manual dan geser satu-satu. Mode lock hero ini tuh memungkinkan kalian untuk langsung ngeklik muka target yang mau kalian serang. Jadi serangan kalian itu nggak akan meleset ke hero lain. Gue sih selalu nyalain ya mode lock hero ini. Jadi gue bisa nargetin lawan yang jelas hero yang kalian hadapin, misalnya masih agak jauh atau nggak terlalu kelihatan lah intinya. Dengan munculnya muka hero si lawan di layar kalian, kalian itu jadi lebih gampang untuk tahu kalau ada hero lawan yang tadi sempat muncul itu. Terus buat hadapin Sun yang bisa jadi banyak, kalau kalian pencet muka Sun dari mode lock hero ini, kalian juga otomatis langsung ngelock Sun yang asli guys. Lanjut ke settingan penargetan cerdas. Ada penargetan cerdas skill, ada penargetan cerdas basic attack. Menurut gue ini settingan pengaturan yang paling gak berguna dan gak perlu kalian nyalain sama sekali ya guys. Konsepnya sih kalau kalian nyalain, misalnya di mode penargetan basic attack ya, waktu kalian nyalain pas kalian nahan tombol basic attack kalian itu bakalan dapetin kayak kekeran pas kalian pakai skill tertentu gitu loh. Bedanya biasanya kalau kalian pakai skill kan pas kalian lepas si skill itu kan berarti si skillnya bakalan dibuang di tempat kalian lepas kan. Bedanya sama ini tuh karena ini tipe serangan basic attack dan hampir semua hero itu lock on target alias harus milih target yang mau diserang. Tombol ini tuh sebenarnya buat milih target yang mau diserang guys. Cuman kalau milih target harus digeser kayak gini kan kayaknya repot ya. Dan lebih gampang mencet muka hero nya dong daripada geser-geser kayak gini. Jadi menurut gua penargetan cerdas ini nggak ada cerdas-cerdasnya sih. Jadi nggak usah diaktifin guys. Lanjut, di bawahnya lagi ada aim panning. Aim panning itu dulu namanya mode pergeseran kamera. Fungsinya itu untuk ngasih kalian view yang lebih baik waktu kalian lagi ngeker serangan yang sifatnya ditembakin. Gue juga nggak ngerti kenapa cuman buat serangan yang ditembakin aja. Contoh paling gampang, flame shoot. Kalau kalian nyalain aim panningnya ini, pas kalian arahin flame shoot kalian, kamera kalian itu bakalan berusaha ngasih view ke arah terjauh dari serangan flame shoot. Jadi area nggak penting yang nggak berpengaruh sama serangan kalian di sebelah belakang itu bakalan kepotong kameranya. Hero kalian ya kayak ke samping dikit gitu guys. Kadang-kadang kepake, tapi ada sebagian orang yang ngerasa pas pakai skill terus kameranya digeser-geser gini, kadang-kadang bikin pusing. Jadi ada yang milih buat nyalain, tapi ada juga yang nggak mau pakai fasilitas aim panning ini. Lanjut di bawahnya lagi, ada mode bantuan penargetan. Nah ini menurut gue penting buat dinyalain. Waktu mode ini kalian nyalain, buat skill-skill tertentu itu, waktu kalian tahan skill kalian dan ada target di dekat kalian, arah serangan kalian itu otomatis langsung diarahin ke posisi target. Dan si skill ini arahnya bakalan ngikutin ke mana arah pergerakan si target. Apa otomatis pasti kena? Buat skill-skill yang areanya gede ya lumayan lah ya. Tapi buat skill-skill yang butuh akurasi banget kayak hooknya Franco tentu nggak akan segampang itu. Cuman minimal ngasih kalian arahan awal aja dikit-dikit. Lumayan lah ya. Geser lagi ke bawah ada pengaturan bantuan serangan. Settingan ini tuh kalau diaktifin fungsinya bakalan bikin hero kalian fokus ke satu target dan nggak bakalan pindah ke target lain kecuali si target itu benar-benar kejauhan banget. Biasanya settingan bantuan serangan ini tuh dipakai buat hero-hero yang mainnya wajib buat ngejar hero lawan, kayak assassin yang tipe serangannya lebih jarak dekat supaya waktu kalian nyerang terus sambil refleks mencet-mencet basic attack terus. Kalau pas kalian ngelewatin unit lain yang bukan target kalian itu nggak akan nyerang unit yang bukan target kalian itu. Tapi kalau mode ini dimatiin, kalian bakalan langsung pindah target kalau target yang kalian incer itu kejauhan dan ada target yang lebih dekat. Jadi kayak mode lebih gampang nyerang gitu hero kalian kalau mode ini dimatiin guys. Dan mode ini tuh biasanya dimatiin juga kalau kalian main hero-hero yang basic attack-nya lumayan unik. Misalnya Iritel basic attack-nya agak dekat, dan kalau kalian nyalain, kadang-kadang basic attack kalian bikin Iritel kalian jadi godek-godek kayak gini. Kayak yang tadi gue sempat bahas di awal guys. Terus buat one-one yang nyerang pakai basic attack, mode ini juga dimatiin karena kalau kalian nyalain target kalian kejauhan, one-one bakalan agak ngadat gitu jalannya guys. Geser lagi ke settingan selanjutnya, posisi joystick skill. Sebenarnya settingan ini tuh cuman bedanya kalau posisi tetap, lingkaran joystick skill kalian itu akan selalu ada di tengah-tengah skill. Tapi kalau posisi tab, tengahnya itu tergantung di mana kalian nge-tap skillnya. Dibilang guna-guna banget enggak, tapi ya kayak gitulah intinya. Rata-rata sih kalau gue perhatiin pro player main semua pakai posisi tetap ya buat settingan yang ini.
Di bawahnya ada tidak ada target di sekitar, nggak bisa diapa-apain, gue juga nggak tahu buat apa. Terus turun lagi ada upgrade secara otomatis sama pembelian otomatis. Buat dua settingan ini gue saranin dan gue wanti-wanti untuk jangan diaktifin. Gunanya tuh biar buat kalian yang beliin item sendiri sama otomatis naikin skill kalian. Aneh banget gak sih main tapi setengah dijokin gitu. Item pun sesuai sama yang kalian setting aja, nggak bisa nyesuaiin sama kondisi. Jadi sangat tidak direkomendasiin untuk dibiasain pakai guys. Mungkin buat yang baru banget main dan otaknya masih belum bisa bagi fokus untuk hero sama beli item, boleh ya. Tapi kalau kalian biasain dan kebiasaan, nanti malah jadi cupu terus. Jangan. Di bagian pengaturan movement wheel itu buat ngatur apa yang bakal terjadi waktu kalian nge-tap layar di sebelah kiri. Kalau posisi tetapnya kalian nonaktifin, pas kalian tap layar kalian itu posisi joystick akan pindah ke titik di mana kalian tap layar. Tapi kalau kalian aktifin posisi tetapnya, hero kalian bakalan langsung bergerak. Jadi kalau kalian tap layar pas posisi tetapnya mati itu bakalan bikin joystick kalian pindah-pindah, tapi hero kalian nggak bergerak sama sekali kayak gini. Sedangkan kalau kalian nyalain pas kalian tap layar itu, kalian bakalan bergerak sedikit-sedikit kayak begini guys. Yang mana yang lebih bagus? Ya tergantung kebiasaan kalian itu kayak gimana. Kalau gue sih lebih suka dinyalain karena gue agak males buat tap terus ngegeser layar, repot. Terus di bawahnya lagi ada HP shift sama HP lock. HP shift itu fitur yang akan bikin posisi bar HP unit tertentu, terutama Lord, Turtle, sama Turret, bakalan ngegeser ngikutin pergeseran kalian buat jarak tertentu supaya kalian tetap bisa ngelihat bar HP-nya. Kalau dimatiin, bar HP ini tuh bakalan diem di atas kepala unit. Sedangkan buat HP lock, waktu kalian aktifin di atas layar kalian bakalan muncul bar HP lawan yang posisinya tetap kayak begini. Jadi buat ngontrol sisa HP lawan bakalan lebih gampang. Ada yang suka tampilannya penuh kayak begini, tapi ada juga yang milih nggak nyalain ini biar tampilan layarnya lebih bersih. Kalau gue sih lebih suka dinyalain, apalagi gue nggak terlalu pintar jadi jungler. Jadi kalau ini dinyalain, gue bisa ngontrol terus HP Lord itu lagi seberapa dan gue bisa sesuaiin sama damage rate gue. Gue sih kayak gitu guys. Terus ada pengaturan sensitivitas skill wheel yang bikin pergerakan ngarahin skill kalian itu jadi makin cepat kalau kalian bikin sensitivitasnya makin tinggi. Pembatalan skill, ada dua mode. Ngebatalin skill dengan ngarahin jari kalian ke tanda silang, sama yang kedua itu dengan ngarahin jari kalian ngejauh dari radius skill ke arah mana aja. Lagi-lagi balik lagi ke kebiasaan. Tapi kalau gue lebih suka mode yang sebelah kiri, yang ke tanda silang guys. Dan yang terakhir, sensitivitas pergerakan kamera yang bikin kalau kalian gerak-gerakin arah kamera dengan geser jari kalian di sekitar sini, semakin tinggi sensitivitasnya, pergerakan map kalian itu bakalan jadi semakin jauh.